Ini adalah parahnya kondisi kita di Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini kita butuh sembako, baik beras. Beras begitu datang dari ke posko itu habis. Jadi terancam kelaparan itu masyarakat di 3 kecamatan yang hari ini mereka terisolir. Kemarin juga ada upaya penjarahan. Sekali lagi masih upaya ya. Upaya penjarahan di 2 Alfamart dan 1 Indomaret dan ini terjadi. Nah, hari ini memang masyarakat sangat terkendala dengan BBM. Sekali lagi kami sampaikan, kendala BBM itu tetap nomor satu, sehingga saya sendiri tidak bisa ke lapangan, mau numpang juga dengan kendaraan milik pemerintah ada terbatas gitu ya. Jadi akses sangat yang hari ini sangat dibutuhkan adalah BBM, kemudian logistik. Nah, ada beberapa desa yang belum bisa diakses itu di misalnya Merandai Jaya di Pamar itu belum bisa diakses. Karena jembatan penghubung juga di sana di Pamar itu terputus rekan-rekan ya. Jadi ada Kecamatan Linge belum bisa diakses, Kecamatan Rusip Antara belum bisa diakses dan Kecamatan apa namanya Kecamatan Rusip Atulintang baru saja terbuka ya dan Jagong Jagat itu sudah mulai agak agak normal. Tapi kita belum masuk ke wilayah pada kampung-kampung di pedalaman Jagung Jagat sekitar 10 kilometer dari sini. Jagung Jagat dan Atulintang itu kita belum tahu apakah di masyarakat di pedalamannya sudah bisa diakses atau belum gitu. Tapi kemarin saya ketemu dengan beberapa regio itu seperti kepala desa itu mengatakan banyak kampung mereka yang hancur di Pamar ya, Pamar dan juga di Rusip, di Kecamatan Linge. Itu tadi regionya saya ketemu, ada sebagian memang yang sawahnya sekitar 55 hektar itu total hancur di Kampung Jamat. Di Jamat itu ada 555 hektar rusak parah dan apa namanya siap panen. Siap panen itu rusak parah, tapi infrastrukturnya kemudian tadi sempat saya wawancara itu hampir separuh rumah warga kemudian setelah hari kedua hari ketiga itu masih padi yang menguning, kemudian setelahnya rumah warga yang mereka tinggal di pinggiran air hancur juga kebanyakan puluhan begitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa korban bencana itu berada di 2 tempat, 2 titik. Titik yang pertama mereka yang tinggal di dekat aliran air sungai, baik sungai Jambu Aye maupun aliran sungai Pesangan. Jadi korban itu dan di bawah pegunungan. Ya, rekan-rekan. Jadi Aceh Tengah dan Medan Merdeka serta Gayo Luas itu wilayahnya itu di bawah dilingkari pegunungan dan masyarakatnya tinggal di sana kebanyakan. Nah, nah seperti yang tampak di gambar. Nah, ini dia. Jadi yang terkena itu adalah di bawah perbukitan. Nah, ini rumah seperti yang tampak dalam gambar. Nah, bukitnya, kemudian juga rumah-rumah warga di bawahnya. Demikian juga aliran sungai. Aliran sungai kanan kirinya yang mereka yang terkena dampak bentuknya dua, yang pertama tanah longsor mereka yang ada di pegunungan dan juga banjir bandang. Jadi dua hal ini menjadi penyebab bencana yang berlangsung lebih kurang mulai dari tanggal 26 sampai dengan 24. Nah, 4 hari hujan berturut-turut tanpa henti. Nah, ini yang membuat bencana ini semakin besar. Dan kemudian juga hari ini pemerintah daerah kami kasihkan bahwa mereka sangat kerepotan, sangat 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 bisa dikatakan tidak mampu dan sudah mengirimkan surat kepada provinsi sebagai syarat 3 hari lalu sebagai syarat bahwa mereka tidak mampu. Begitu untuk menanggulangi bencana ini sebagai bencana kabupaten. Nah, dari masyarakat memang kalau kita lihat skalanya ya, jumlah korban untuk Aceh Tengah ini kemarin 22 orang, kemudian yang hilang 23. Begitu. Jadi kalau kita melihat kondisi korban, iya memang tidak diambil sama pusat begitu ya atau tapi kalau lihat skala bencana nah seperti yang tampak dalam gambar ini tanahnya aja sudah di rumah-rumah warga. Nah, ini dekat Danau Laut Tawar, Kampung Mendali. Kampung Mendali itu di Kecamatan Kebayakan, masih dekat dengan wilayah perkotaan dan ini akses menuju Danau Laut Tawar. Nah, juga jalan di sampingnya itu menuju Gayo Luas itu terputus juga begitu. Nah, ini masyarakat yang tinggal di Kampung Mendali seperti yang tampak dalam gambar sudah mengungsi rekan-rekan ya, sudah mengungsi dan pengungsi ini titiknya sudah ada di kecamatan-kecamatan dan di beberapa desa. Yang pasti kami sampaikan untuk Aceh Tengah ini sangat berbeda dengan daerah lain di Provinsi Aceh. Itu kenapa kita sangat penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita butuh bantuan dengan sangat segera. Potensi kelaparan dan kemarin juga ada upaya penjarahan. Sekali lagi masih upaya ya, upaya penjarahan di 2 Alfamart dan 1 Indomaret dan ini terjadi. Nah, atau minimarket sebutan lain. Nah, ini juga perlu menjadi kajian Bapak pengambil kebijakan bahwa hari ini kita butuh sembako, baik beras. Beras begitu datang dari ke posko itu habis.
Jadi terancam kelaparan itu masyarakat di 3 kecamatan yang hari ini mereka terisolir, yang belum bisa akses antar kampung. Mereka masih akses darurat seperti tadi sampaikan, ada yang pakai tali, ada yang pakai apa namanya, ada yang menggunakan perahu dan sebagainya. Nah, ini dia jalan yang tampak ini seperti yang dilihat kan ya, tampak di monitor bahwa ini adalah parahnya kondisi kita di Kabupaten Aceh Tengah. Terlihat ini. Terima kasih sebelumnya untuk Kominfo Aceh Tengah yang sudah memberikan video ini. Nah, ini dia gambar-gambar. Ini di Mendali kebanyakan, Bur Oregon sebutan lainnya. Ini adalah salah satu apa namanya, bangunan milik PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Nah, ini dia salah satunya. Ini habis. Ini juga jalur alternatif. Sekali lagi jalur alternatif menuju menuju Kabupaten Banda Meriah. Ini terputus total. Yang mana di bawah kanan kirinya di atas hutan, di kanan kiri jalan tersebut adalah wilayah perkebunan warga yang perkebunan kopi warga begitu. Di bawahnya lagi, nah kalau dilihat dari drone ini, nah itu pemukiman masyarakat begitu ya. Pemukiman masyarakat. Nah, ini sebegini parahnya itu kenapa kita sangat butuh bantuan dari nasional. Ini jalan ini bisa dibilang juga jalan kabupaten, tapi akses jalannya lumayan bagus awalnya. Sekarang sama sekali tidak bisa dilalui. Kami menyebutnya jalur Bur Oregon ya, atau jalan Bur Mendali gitu. Ini sama sekali tidak bisa diakses. Ada perkebunan warga meskipun, nah ini dia di bawahnya itu korban itu rumah pemukiman. Jadi lokasi-lokasi yang menjadi tempat pemukiman warga itu adalah sekolah, masjid dan musola yang menjadi tempat titik pengungsian. Sementara rekan-rekan saya juga kawan-kawan yang ingin mengirimkan bantuan hari ini sangat kesulitan untuk bisa mengakses ke Kabupaten Aceh Tengah. Nah, beberapa waktu lalu ada rombongan RRI itu dari Nagan Raya. Mereka itu sempat terjebak pulang dari Melabuh. Nah, mereka menggunakan jalur tikus, yaitu jalur, jadi kendaraan mobilnya diletakkan di sana. Kemudian juga mereka menggunakan sepeda motor masyarakat untuk menuju Aceh Tengah melalui jalur sawah yang disiapkan gitu, jalur kecil. Itu mirisnya kondisi hari ini. Nah, ini dia bagaimana upaya membersihkannya jika hanya menggunakan perangkat ataupun alat berat masyarakat kabupaten ini. Beberapa hari pas bencana, hari ini tanah-tanah itu masih tinggi di pemukiman masyarakat. Upaya pembersihan juga sangat sederhana sekali. Mobil-mobil alat berat milik pemerintah daerah itu belum bisa sepenuhnya digunakan karena kendala BBM. Jadi BBM ini kendala evakuasi mengganggu, dan juga kendala barang-barang yang akan dimuat ke sana juga akses penyaluran barang, distribusi barang juga terganggu, rekan-rekan ya. Ini kondisi hari ini. Nah, ini kondisi kita yang berada di pegunungan. Itu kenapa Aceh Tengah sangat butuh perhatian, termasuk juga Gailuas dan Banda Meriah. Tapi khusus Aceh Tengah ini karena kita di wilayah pegunungan, di danau, pinggir laut, dan banyak sungai, sehingga korbannya juga yang kehilangan tempat tinggal juga lumayan banyak begitu. Nah, ini kenapa ini dia, ini Kampung Mendali hancur total untuk dengan kerusakan warga seperti kerusakan di rumah warga ya, tampak sekali ini Kampung Mendali ya, itu banjir, bandang dan juga longsor. Nah, ini pemukiman ini sekarang tidak bisa dihuni, tapi sebagian sudah ada warga yang secara mandiri membersihkan. Tapi ekskavator terkendala seperti yang tadi kami sebutkan, kendala BBM. Itu kenapa kita sangat butuh BNPB, kita butuh pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian-kementeriannya menurunkan berbagai personil untuk bisa membantu masyarakat. Yang paling penting adalah logistik, kemudian juga BBM, dan yang terakhir itu mungkin anak-anak yang ini kita belum tahu potensi penyakit. Tapi informasi yang saya dengar sudah mulai muncul penyakit-penyakit di pemukiman warga yang mengungsi. Jadi ini akan saya cari informasi lebih lanjut. Tapi ini mohon juga menjadi perhatian. Anak-anak dan perempuan atau kelompok inklusi, kelompok rentan ya, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama untuk Kabupaten Aceh Tengah, rekan-rekan, karena separah ini Kabupaten Aceh Tengah. Nah, nampak memang kalau wilayah perkotaan itu tidak begitu parah. Tapi jika di wilayah kelilingnya, sehingga akses masuk dari beberapa desa ke kota itu sulit, akses masuk dari kecamatan ke kota itu sulit, begitu wilayah perkotaan ya. Jadi kondisi kami, sekali lagi kalau memang bisa kami menyebutnya SOS, kita sangat membutuhkan bantuan dari kawan-kawan media untuk menyampaikan ini kepada publik, dan juga ini butuh kepada pemerintah masing-masing baik provinsi, kabupaten. Kemarin kita seperti ketahui Gubernur Aceh sendiri menangis melihat kondisi Aceh hari ini. Nah, jadi sementara itu yang kami inginkan adalah, termasuk saya sendiri tidak bisa, sepeda motor saya untuk hari ini bisa ke wilayah kota. Rumah saya 7 kilo dari kota ini.
Jadi saya baru hari ini bisa ke lapang. Hari ini adalah hari terakhir saya untuk bisa kemari. Setelah itu saya kembali BBM habis gitu. Jadi nggak bisa lagi untuk meliput ataupun juga menuju ke lapangan. Begitu rekan-rekan yang ada di Jakarta.